Saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga. Tidak salah milih saya. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya, Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan. Tentu saja terkait isu aktual seputar Natuna dan sejumlah isu lain yang selama ini menjadi polemik, boleh dibilang sejak hari pertama Bapak Edi Prabowo ini dilantik menjadi menteri. Kita sapa langsung Bapak Edi Prabowo. Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah kabar baik. Ini setelah 3 bulan baru akhirnya mau menerima ya. Saya dari hari pertama loh udah mengajukan Enggak, permintaan. saya setiap saat akan terima, tapi memang waktunya enggak pas. Iya. Tanya aja, semua yang kebetulan wawancara. Asal wawancaranya ya rasional ya. Jangan wawancara minta sesuatu yang dia inginkan terus. Sementara apa adanya nggak diceritakan. Itu yang saya akhirnya ya milih nggak usah banyak ngomong lah, yang penting kerja aja. Nah, ini menarik. Saya minta maaf kalau kelamaan, tapi sebenarnya Detik kan sejak dulu selalu saya layani. Iya, Pak Edi kan kemarin ke Natuna ya, mendampingi Presiden Jokowi terkait ya isu besarnya kan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing khususnya dari Cina. Nah, sebetulnya kalau dari catatan kementeriannya Pak Edi itu seperti apa sih kondisi yang terjadi di Laut Natuna itu? Natuna Utara kita nyebutnya ya. Gini, ini kan terjadi di saat memang musim utara ya. Ini penilaian yang mereka. Saya kan baru pertama kali ke Natuna. Saya menemukan banyak hal di Natuna itu. Salah satunya kan permasalahan yang diungkap oleh masyarakat. Saya pikir ini bagus. Hal yang apa istilahnya antisipasi dini, early warning system dari masyarakat kan sudah berjalan. Mungkin mereka nggak tahu harus nyampaikan kemana, tapi akhirnya disampaikanlah melalui media sosial. Saya pikir bagus, dan pada saat saya mendengar itu langsung saya perintahkan tim berangkat tanggal 27, 28 berangkat, perintahkan 27, 28 berangkat. Dan alhamdulillah kan kita punya hasil tanggal 30 berhasil mengamankan 3 kapal asing itu dengan awak 36. Ada satu kapal 5, satu kapalnya lagi 13, satu kapalnya lagi 18. Itu dari Vietnam ya? Dari negara ya tetangga kita. Jadi Vietnam. Jadi ya mereka melakukan perlawanan. Loh, ini menurut pengakuan teman anak buah saya, teman-teman di lapangan, ini gerakan yang perlawanan yang paling sengit yang selama ini terjadi. Dan alhamdulillah dengan semangatnya ya, mereka bertahan, kejar mengejar. Ada videonya kan, ya itu yang saya bilang sengit. Dan saya begitu lihat lokasi, lihat kondisinya, lihat kapalnya, baru saya merasakan bagaimana anak-anak kita itu luar biasa. Ini mereka sipil loh, dengan kemampuan yang terbatas, nggak punya senjata berat ya, bagaimana dihantam oleh kapal. Dan saya melihat langsung kapalnya itu luar biasa kokoh. Mungkin kapal KRI sekalipun pasti akan menghindar kalau ditabrak. Ya kalau KRI kan punya senjata ya, nggak mungkin. Makanya saya bilang ini salah satu evaluasi ke depan. Saya juga akan berkoordinasi dengan aparat, dengan pengambil keputusan, dalam artian kan yang jelas ini Angkatan Laut, Bakamla, kita di sana bahu-bahu. Ini juga kan atas informasi tambahan dari teman-teman. Selain masyarakat kita cross check juga ke Bakamla, ke Angkatan Laut, ke Angkatan Udara, dan mengindikasikan A1. Situasinya ini terjadi pada saat memang orang sana bilang musim utara. Istilahnya musim utara ini, di saat-saat inilah orang enggan untuk datang ke sana. Karena ombaknya besar, dan nelayan-nelayan yang ke sana itu ya nelayan yang mungkin terpaksa akhirnya itu ngalamin situasi ini. Dan ya kejadiannya ini, saya yakin juga sebelum ini juga ada ya, sebelum di musim tenang juga pasti ada, tapi kebetulan dilalah pas kejadiannya pas musim seperti ini. Musim utara tuh biasanya Desember sampai 3 bulan ini katanya. 3 bulan pertama. 3 bulan ke depan sampai April ya. Dan banyak masukan dari nelayan-nelayan, salah satunya BBM yang belum siap, belum ready stock. Jadi mereka bayar dulu, baru dapat BBM dengan harga, banyak lah ceritanya. Jadi ini yang harus kita evaluasi. Kebetulan kemarin ada Menteri SDM, kami juga berkoordinasi dan beliau siap untuk membackup. Saya yakin Menteri BUMN juga lewat Pertamina juga akan membackup. Karena tugas Natuna ini adalah tugas bersama dan itu sudah perintah dari Pak Presiden.
air bersih, Pemda sudah membendung dulu laut ya, sekarang dibendung jadi danau, tapi pergantian dari air asin ke air tawar butuh waktu, tapi sudah ada. Tinggal nanti akses air bersihnya kita percepat. Ini kalau kita optimalkan terus, saya yakin ke depan ini menjadi pangkalan yang menarik. Memang kalau melihat dari luas wilayah dan luas laut ya, di samping luas kepadatan penduduk dan luas tempat lahan pemancingan, lahan penangkapan ikan, mungkin harus perlu ditambah satu lagi. Tapi sebelum kita ngomong nambah satu, di bagian utaranya, karena ini kan jauh ke selatan. Kalau dari tengahnya aja, dari pulau tengah itu, pulau dari ibu kotanya Ranai, itu kira-kira 1,5 jam. Untuk kapal kan cukup jauh itu. Nah jadi cukup memakan waktu, apalagi kalau dari utara. Makanya harus ada dua. Yang selatan ini untuk selatan, yang utara ini untuk utara. Nanti ini lagi pikirkan, dan Menko Maritim juga sudah mengingatkan kepada kami untuk melakukan penyempurnaan. Yang jelas kemarin Pak Presiden meminta kepada saya untuk segera memperbaiki yang kurang, menambah, mengoptimalkan. Karena kenyataannya juga kalau Anda lihat di lokasi, saya lihat di lokasi itu, di Pulau Tiga ya, di seberang itu ada Pulau Tiga. Padahal jaraknya nggak begitu jauh, mereka kalau mendarat nggak lari ke sini. Nah ini berarti ada masalah apa kan, ini sudah saya ingatkan. Ya ternyata kan kendalanya mungkin merapat ke sini juga nggak ada nilai tambah, bukan kejauhan. Wong dia nangkepnya ke atas kan harusnya turun, dia malah lebih ngelewati itu. Artinya apa? Ada pertanyaan yang harus kita jawab. Saya sih udah tahu jawabannya apa. Orang kan kalau mau merapat itu harus ada yang dia dapatkan juga. Apakah air bersih, BBM, sembako, apa segala macam. Ini harus kita lengkapi. Ya, kalau urusan sembako jangan ngomong itu bukan urusan Menteri KKP. Karena ini hubungannya dengan perut nelayan ya juga menjadi bagian dari tugas kami. Ini yang mulai kita berubah pola pikirnya, dan sudah kelihatan kok untuk arah ke sana. Nah, Itu kan insidennya dengan yang Vietnam ya. Kalau yang Cina itu sebetulnya di titik mana? Itu lokasinya beda lagi tuh. kalau yang Cina, Vietnam itu di barat daya, timur laut, ini barat laut. Jadi kalau Cina itu di sebelah sana, saya nggak lihat langsung, tapi itu sudah ditangani, dan saya pikir kita akan bahu-membahu. Kita udah komitmen, saya sudah sama Angkatan Laut kemarin ketemu, ya nggak mungkin lah kita kerja sendiri ya. Luar biasa tugas kita, tapi yang jelas itu kan di zone, memang harusnya kan kalau kita mau menjaga, pakai seluruh angkatan bersenjata pun nggak akan mampu dengan kekuatan sekarang. Harus ada kekuatan secara ekonomi yang kita bangun, apa? Nelayan-nelayan besar di situ. Zone ekonomi eksklusif kan sudah nggak ada lagi. Nyaris 5 tahun ini nggak ada yang menangani itu. Yang selama ini izin kapal sendiri dibatasi 150 GT. Padahal untuk di sana butuh kapal lebih besar dari itu. Sebagai perbandingan begini saja, kapal KKP yang panjangnya 60 meter itu, dengan ombak yang begitu ekstrim, belum sampai ZTE itu udah punya kesulitan. Kebayang tidak sih kalau kapal nelayan yang ukurannya 100 GT. Nah berarti harus ada upaya untuk lebih dari itu, terus kemudahan akses bahan bakarnya, kemudian ya harus ada upaya untuk menarik ikan itu lebih meringankan mereka. Ada kapal-kapal tramper yang intinya ini terkontrol. Dulu memang kan nggak boleh, dengan alasan setelah dikasih lari ke luar negeri, nggak ada pelaporan. Kalau menurut saya, ini kan hanya masalah kontrol kita, pengawasan kita. Kalau kita yakin yang kita kasih izin perusahaannya, pengusahanya ada di Indonesia, kenapa kita harus takut? Kalau saya melihat kapal-kapal asing, selama yang mengendalikan adalah orang Indonesia, nakodanya Indonesia, penangkapnya Indonesia, ABK-nya Indonesia, pemancingnya Indonesia, penangkap ikannya, penjalanya Indonesia, dan dia akan kembali ke Indonesia. Kalau ada yang main-main nakal kan kelihatan lewat itu. Kalau mati sehari, kan ada aturan yang sudah kita lakukan, kita sepakati bersama. Jadi ketakutan terhadap bahwa ini akan diambil atau akan dijual ke luar negeri itu harus dihilangkan. Tapi tetap waspada. Kalau saya sih memang tentang penjagaan, pengaturan sustainable fishing itu penting.
Makanya dihitung dulu berapa sih kapal yang layak untuk di tiap WPP ini ada. WPP 1 sampai 11 itu berapa? Hitung rapi-rapi. Terus di perbatasan berapa kita kasih izin. Di laut lupasnya ada berapa yang kita kasih izin. Kan yang ada kita hanya fokus di internal, fokus lingkungan, fokus ini, fokus untuk sustainable. Tapi apa yang kita dapat? Yang diteriaki kita dicuri, tapi kita sendiri tidak memanfaatkan di ujung-ujung ini. Mas Derajat. Jadi kita harus lindungi yang kecil. Yang besar kita harus kasih kesempatan. Kita harus jaga alam kita. Sustainable development harus kita perbaiki, harus kita jaga. Tapi menjaga sustainable bukan berarti kita menghambat pertumbuhan ekonomi. Ekonomi harus tumbuh, pemanfaatan harus berjalan, tapi ini harus dijaga. Jangan kita seolah-olah fokus untuk menjaga keamanan, ke pertumbuhan, menjaga sustainable fishery, tapi kita juga nggak memanfaatkan. Toh akhirnya kita jaga, yang nikmati ya itu tadi. Ini yang disampaikan kepada saya Pak Presiden, oke, diatur secara terbatas, pengawasan ketat. Sekarang kan pilihannya mau diambil orang asing atau diambil orang kita sendiri. Nah, Pak Edi, terkait yang Bapak paparkan tadi, kalau sebelumnya ada kekhawatiran menjual hasil tangkapan ke luar negeri bila diizinkan, itu aturan kedepannya akan direvisi, kemudian sekarang instrumen pengawasannya supaya kekhawatiran di masa lalu itu tidak terjadi. Gini, pengawasan dini kita kan sudah ada melalui VMS. Kita kasih kapal, siapa saja yang kita kasih izin, itu udah ketahuan. Mau home base-nya di Juwana, di Semarang, di Blora, di mana saja udah ketahuan. Di Pontianak, ini kapal milik si Anus ini ada. Kelihatan, nanti kalau dia melakukan transfer shipment itu kelihatan. Dia lagi nggak nangkap, dia lagi jalan itu kelihatan. Dia lagi narik alat tangkapnya, dia kelihatan. Dari simulasi itu kelihatan. Memang kita harus lengkapi lagi dengan real time satellite. Memang harganya mahal, lagi kami hitung. Itu perlu kita lakukan. Real time satellite bisa ketahuan itu. Lagi ngapain, lagi kelihatan, itu kelihatan semua. Menurut saya itu bukan hal yang sulit di era digital yang luar biasa sekarang. Tinggal sekarang koordinasi manakala kita tahu secara dini bahwa dia melanggar, antisipasi reaksi cepatnya untuk menangkap, untuk mengejar itu bagaimana. Nah ini perlu metode baru, penguatan di PSDKP sendiri, koordinasi yang terintegrasi dengan Angkatan Laut, dengan Bakamla, Coast Guard kita, dengan KPLP, mana yang bisa kita gunakan. Ini yang kita lakukan. Itu dari sisi sisi nelayan, sisi perkapalan. Saya pernah baca itu sebelumnya, Menteri sebelumnya membuat aturan khusus di Natuna itu ada jenis ikan tertentu yang tidak boleh ditangkap dan hanya segelintir jenis ikan aja yang boleh ditangkap. Itu juga akan dievaluasi, dikaji ulang. Saya nggak tahu ikan-ikan apa yang dimaksudkan. Ada memang berdasarkan CITES nggak boleh ikan Napoleon. Ya. Itu dikuotakan, dibatasi. Dan itu pun izinnya tidak hanya di KKP, di kehutanan. Karena merupakan ada domain. Sekarang ini masih bersama kehutanan. Ya kita tidak akan juga kalau alasan karena sudah CITES ya kita harus ikutilah aturannya. Tapi kan kita bicara juga kan ternyata yang CITES ini ada yang bisa dibudidaya. Ini juga yang saya akan lakukan evaluasi juga. Loh kan sudah dibudidaya, bisa diperbanyakkan. Kayak kerapu yang tadinya di alam hidupnya susah, ternyata bisa dibudidayakan. Budidaya sampai dia bisa beranak. Kalau Napoleon belum. Napoleon masih anakan alam digedekan. Sama halnya dengan lobster. Lobster belum mudah dilakukan, walaupun saya dengar di Tasmania, di Australia sudah ada yang dengan penelitian 20 tahun. Hasil rakor Polkam kemarin itu kan bilang akan mengirim para nelayan dari Pantura ke Natuna. Bukan nelayan Pantura maksudnya, nelayan-nelayan di Jawa. Tidak hanya nelayan Pantura, yang sudah punya kapal besar-besar. Yang selama ini nggak dapat izin karena alat tangkapnya, karena besarnya kapal. Ini lagi kami data. Tapi kan tidak
langsung serta-merta. Itu yang di dalam rakor kami ngikuti terus kok. Kami ngikuti walau saya belum sempat hadir, sama Menko Maritim juga sampaikan, saya udah dapat tugas sebelum rakor Polhukam udah dikasih tahu juga, kami makanya sedang mendata. Pertama kita data, berapa nelayan yang punya kapal di atas 150 gt, di atas 200, di atas 300. Jadi memang Yang mereka kapal-kapal siap. besar Iya untuk dong. ngimbangin kapal asing itu. Iya dong. Kan lagian juga kalau kita kirim kapal 100 gt, tampias itu sama ombak itu. Kapal KRI saja setengah mati. Oleng ya. Berat untuk ngadepin itu. Nah jadi ya kita hitung. Belum tentu juga mereka mau. Mungkin kita harus kasih pemanis. Tapi yang paling penting dari ini semua, menggeserkan nelayan itu bukan hal yang sulit. Tapi yang paling penting si daerah penerima, Kabupaten Natuna, Provinsi Kalimantan Barat karena berbatasan. Ini dulu yang harus kita ajak bicara dan sudah saya minta kepala-kepala dinasnya untuk mendata nelayannya dulu. Kalau sudah selesai, sudah tahu dan ternyata tidak ada, mereka pun siap menerima. Tapi dengan catatan yang mereka bawa itu jangan langsung tiba-tiba balik ke Jawa. Taruh dulu di sini. Masukkan apa ya didata dulu sehingga pajak daerahnya masuk dong. Kan ini kan alam di provinsi saya, di kabupaten saya, ya harus ada lah bagi hasil pajak. Kan nggak besar itu biasa. Dan seprinsip semua nelayan welcome. Dan apa salahnya juga mereka ada di situ, mereka juga bisa mengajak nelayan lokal untuk kerja bersama mereka. Bersamaan nelayan lokal belajar tentang bagaimana mengelola kapal modern, kapal lebih besar lagi. Mereka ini semua bisa, tapi mereka tidak berani karena pertama untuk mengoperasikan kapal besar, ongkosnya juga besar. Kita isi di laut-laut ini dengan ramainya nelayan-nelayan kita, kapal kita banyak tapi tidak diberi izin karena melebihi kapasitas. Selama ini yang kapasitas 150 gt. Kami sedang membuat kajian lagi, kenapa dibikin 150 gt. Ya logika saya sih dibikin 250, 350 gt, kenapa tidak? Wong dia ngurusnya nangkepnya di luar. Kan jauh dari nelayan kecil, ya nggak boleh, udah dikasih izin besar, rebutan sama ini. Ini yang kita atur. Pak, akan ada insentif khusus untuk para nelayan dari Jawa ke Natuna itu? Jangan ngomong insentif dulu lah. Kita bicara tawarkan yang mau. Dan saya sangat yakin banyak yang minta izin banyak. Tapi Mas ya, kalau kita hanya mengacu dengan luas wilayah tangkap kita di situ, kapasitas ikan yang ada di WPP situ itu sekitar 700 ribuan. Sementara ini sudah per tahun, sudah tereksploitasi, sudah terangkat hampir setiap tahun 500 lebih, 600. Jadi kalau kita harus tingkatkan kan kita harus memikirkan itu juga. Ini lagi kita hitung lagi. Tidak masalah berapapun kapal ada di situ, makanya kita data ulang supaya tidak overfishing. Ya kan? Overfishing kalau laporan pendapatannya sama nggak ada masalah. Ini overfishing laporannya under kan nggak bagus juga. Ini yang kita harus benar-benar tahap. Saya sangat yakin ya Mas ya. Yang paling penting sekarang kita optimalisasi nelayan tradisional di situ dulu. Setelah mereka ini ada 20 ribuan lebih ya. Karena ini pendapatan mereka kan nelayan situ juga gini. Mereka dengan 2 GT dengan musim-musim yang kalau di selatan nggak ada masalah. Dia masuk sebentar melaut 3-5 jam udah balik. Ongkos rendah tapi ikan udah banyak. Ya kan? Nah, ini yang menjadi kebiasaan mereka. Kalau lagi musim besar mereka meladang. Nggak ada masalah. Kayak sekarang kan di situ daerah gurita, nangkep gurita. Dulu harga gurita di situ 10.000, sekarang sudah 50.000 dengan adanya aktivitas yang kita buat. Jadi saya pikir ini hal-hal yang positif gini harus kita terus buat gitu loh. Memang pelabuhan kemarin banyak yang menyatakan belum terasa manfaatnya. Tapi dengan pelabuhan itu sudah ada terjadi ekspor gurita dari situ dan luar biasa. Setiap bulan itu berapa kontainer sampai dari situ. Soal insiden yang kapal Cina itu, nelayan Cina dengan Coast Guard-nya, ada yang bilang itu terjadi setelah
Satgas 115 masa depannya itu nggak jelas. Kemudian lagi yaitu kebijakan penenggelaman kapal yang akan di stop sampai PLT Gubernur Kepri bilang, nah itulah akibatnya katanya. Mereka nelayan-nelayan asing akhirnya makin berani karena nggak ada yang takut lagi untuk ditangkap akan ditenggelamkan. Efek kiranya itu Ya gini, sudah kita kan tumbul. ngomong menenggelamkan kapal itu siapa yang nenggelamkan? Dengan cara apa? Orang berpikir kan nenggelamkan kapal ditembak dari kapal ke kapal kan. Anda juga kan pasti tahu nenggelamkan kapal itu. Bukan cerita yang sebenarnya kan. Nenggelamkan kapal begitu kapal ditangkap, baru diperintahkan untuk dimusnahkan. Nah itu dilakukan penenggelaman. Dulu nenggelamkannya dibakar pakai bahan peledak, dilarang. Sekarang sudah dilarang, baru dibolongin kan di bawahnya. Apa penenggelaman gitu dianggap bikin cerah? Enggak kan, cuma kita akan tetap lakukan penenggelaman. Kalau ada kapal lari kita tembak, kalau ada alat kita untuk nembak. Kemarin kita nggak ada nembak aja kita tangkap 3 kapal. Iya, iya. Nah kalau ini kita serahkan, kalau menurut saya kalau masih bagus, kalau menurut logika saya nggak perlu ditenggelamkan. Yang penting begitu mereka nyuri kita tangkap. Penenggelaman kalau memang harus kita akan lakukan. Karena kan penenggelaman tidak serta-merta ditenggelamkan. Harus ditembak peringatan di ini, baru ditembak kapalnya. Kan selama ini nggak pernah, selama ini nggak ada yang lawan. Baru kemarin aja ngelawan mas. Nggak ada yang lawan. Terus nggak ada. Paling ya dia bikin manuver, turun jangkar, terus muter-muter gitu supaya nggak didatengin. Karena kalau dateng kan kapal kita kelibet atau apa, jadi cedera. Atau dibakar kapalnya, pura-pura modus supaya kita takut masuk. Ada. Banyak modus di situ. Terus kapalnya dikasih nama Indonesia. Macam-macam namanya. Abdi apa, ini apa. Bima Sakti, sampai Bima Sakit karena salah tulis. Jadi nggak ngerti bahasa Indonesia. Bima Sakit, ada lucu-lucunya. Jadi itu kejadian, ini berdasarkan pengalaman. Jadi Satgas 115. Satgas 115 ini kan sudah kepres, nggak mungkin kita batalkan, kita jalan. Tapi kan ini periodenya sudah selesai di 2019, kita harus ganti personil dong, penyegaran. Terus saya juga kan dapat laporan di Satgas 115 ini gajinya juga nggak seimbang. Ada yang dapat gajinya besar, ada yang kecil. Ini yang kita mau rapikan. Tapi tetap gerak, Satgas 115 yang gerak kan juga Angkatan Laut, Bakamla, polisi, termasuk KKP sendiri. Tanya siapa yang nangkep kapal-kapal itu. Emang Satgas 115 punya senjata? Kan enggak, koordinasi. Fungsi koordinasi ini yang kami tidak bisa hilangkan. Tidak boleh. Dulu dibikin Satgas 115 ini karena ketidakyakinan terhadap aparat-aparat yang ada. Sehingga harus bikin Satgas. Padahal menurut saya nggak terlalu perlu. Tapi oke, sudah ada, kita kan tidak lanjuti. Tapi penjagaan kita tetap jalan. Cuman saya nggak mau pemberitaan tenggelamkan, untuk apa? Itu bagi saya hanya sekedar cerita. Orang silahkan saja kalau menganggap saya lemah nggak ada masalah. Yang penting lihat anak-anak buah saya, PSDKP, lihat koordinasi saya sama Angkatan Laut, saya sangat diterima. Lihat sama polisi, saya sangat diterima. Ini kan hanya cerita seolah-olah menteri yang sekarang nggak mampu aja, dan saya biarin aja dibilang nggak mampu, tapi saya kerja. Per hari ini saya sudah 7 kapal ketangkep. Tanpa banyak ngomong dan tanpa saya cerita, ilustrasi ke publik, nggak usah. Yang penting saya tidak tidur. Anak buah saya makanya semangat. Kalau ada kapal Cina di perairan kita itu sudah ditangkap sama mereka pasti. Nyatanya kan nggak ada. Kalau ada udah pasti ditangkap, for sure itu. Sangat yakin saya. Nyatanya nggak ada, mereka ada sisir. Dan kita akan terus sisir. Di mana? Sebut. Ya itulah, memang ada. Di peta kita juga 3 Coast Guard-nya melanggar di situ. Ya tapi ini biarlah untuk urusan diplomasi. Kan kita juga nggak usah terlalu terpancing. Nah kita terus awasi. Udahlah. Ini kan bukan di zona teritori, ZEE kan, bukan di teritorial, bukan di 12 mile. Ini di zona ekonomi yang pemanfaatan laut. Ya kita nggak usah merasa gimana. Kita tetap jaga, yang penting untuk supaya ini nggak terjadi lagi, kita perbanyak aja nelayan kita. Biar tambah orang banyak isi. Anak nelayan-nelayan situ kan ketakutan karena kapal mereka cuma 5 GT, bahkan 2 GT ada masuk ke situ. Diusir. Tanya mereka, bukan hanya Cina, Vietnam pun ada Coast Guard-nya yang datang ke situ. Thailand ada, Malaysia juga ada.
Filipina. Filipina ada, mereka baik kadang-kadang, ada yang baik ngasih ikan, ngasih bahan bakar, ngasih biasa itu. Kalau udah di tengah laut yang penting apa yang bisa, itulah. Nah sekarang jadi gosip kan karena ada pertukaran kepemimpinan dalam KKP, ya mungkin itu aja menurut saya ya. Kalau menurut saya, kenapa? Saya kok setelah saya temuin ini semua, ini hal yang lumrah yang menurut saya terlalu dibesar-besarkan, kalau menurut saya. Tapi sekali lagi ini bagus untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Karena bagi saya, jangan terlalu fokus di sini saja. Karena perbatasan kita, zona ekonomi eksklusif kita luas. Di Morotai, di Laut Aru, Arafura, di Sulawesi, Bitung ke atas, itu kan juga perbatasan. Di Laut Banda, di Laut Samudra Hindia, kan itu juga perbatasan. Nah, kita masuk ke isu yang paling banyak dipolemikkan, Pak. Bapak tadi udah bilang udah merasa ya dianggap paling lemah. Tapi nggak cuma itu. Ini Menteri Perikanan dan Kelautan yang sekarang ini bukan yang sangat tidak peduli lingkungan, tapi lebih peduli pada pengusaha, khususnya terkait lobster, cantrang. Penjelasannya gimana nih Pak? Gini aja, hitungannya sederhana. Saya mau tanya ke publik, ke orang yang bertanya itu. Mau hitungan ekonomi atau mau hitungan lingkungan? Kalau saya milih dua-duanya. Ekonomi jalan, ekonomi tumbuh, lingkungan terjaga. Saya nggak mau dua-dua ini jalan salah satu. Karena lingkungan terjaga, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Dan untuk apa? Berarti kita sama saja orang yang bodoh. Orang yang nggak mau belajar. Orang yang tidak mau untuk berusaha. Pertumbuhan ekonomi tanpa mementingkan lingkungan, berarti kita orang yang laknat. Ini hilang, besok sudah nggak ada lagi, nggak ada sustainability. Itu yang saya mau bilang, bahwa masalah lobster sebenarnya masalah sederhana. Saya ngomong bahwa ekspor benih itu bagian kesekian kali, kesekian nanti baru kita laksanakan. Yang paling penting budidaya dulu, optimalkan 100%. Yang muncul kan selalu ini, karena memang intinya jangan ada pola ini lagi. Arahnya waktu itu jangan ada ini. Biarkan aja, serahkan alam, biar alam yang besarkan. Alam membesarkan tadi yang saya ceritakan, tinggal 0,25 atau 1%. Anggap saja 5%. Kalau ada 20.000 benih lobster setiap tahun di Indonesia, 1% berarti ada 200.000 lobster besar, kalaupun dia besar. Kenapa nggak dipermasalahkan juga? Kenapa nggak dipermasalahkan kalau memang kita mau bicara lingkungan? Udah, jangan ditangkap semua lobster yang ada di Indonesia, biar aja benihnya aja, kan bisa dibalik. Biar benihnya kita nikmati, tapi lobster penghasil induknya, penghasil benihnya jangan ditangkepin. Kan sama aja kira-kira. Tapi kan nggak ada yang mau permasalahkan dibalik begitu. Nah, kalau saya, ada upaya bagaimana kita belajar untuk melakukan berpikir, mengolah dengan kemampuan teknologi yang ada. Ternyata Vietnam mampu. Australia di Tasmania katanya sudah. Saya belum lihat langsung, tapi sudah 20 tahun penelitian katanya sudah sampai besarkan. Oke, fine. Ada yang mempermasalahkan budidaya itu adalah konsep untuk hatchery. Jadi beranak sampai, bukan itu. Budidaya campur tangan manusia adalah budidaya. Mau benihnya dari alam, mau benihnya dibikin sendiri, that's budidaya. Ada pertambahan nilai karena kita mengelola itu. Itu menurut pengertian yang saya lakukan. Jadi mungkin kita membudidayakan lobster, sama halnya kita dulu tidak mampu membudidayakan kerapu, nyatanya sekarang sudah di mana-mana ada. Kenapa nggak ada yang mempermasalahkan sekarang kerapu-kerapu, sekarang banyak yang mati pengusaha kerapu. Tentang lobster ini sebenarnya bukan masalah lobsternya, masalah Permen 56. Karena di Permen 56 itu ada lobster, ada rajungan,
ada kepiting. Kepiting tidak boleh di bawah 150 gram dipasarkan. Rajungan juga sama. Lobster tidak boleh di bawah 200 gram. Dia tidak memenuhi lingkungan. Udah macam-macam. Tapi faktanya ada masyarakat kita yang berbudidaya kepiting di alam yang membuat kepiting ini kepiting soft shell. Kepiting soka namanya. Kepiting soka ini 50 gram sudah dimakan. Karena lebih dari sampai 75, lebih dari itu udah keras lagi. Ini laku di pasaran. Kalau Anda di Sumatera Utara, di mana sudah banyak, ada di mana-mana. Bahkan diekspor. Ini nggak boleh. Terus gimana industri mereka? Dan ini terjadi udah bertahun-tahun. Lebih dari 2 tahun ini terjadi. Permen 56 ini tahun berapa? 2016. Pada kepiting. Oke, pembatasan. Kepiting telur kan sudah ada aturannya. 55 hari boleh dijual belikan. Karena itu saya yang ingatkan. Tidak boleh ditutup. Karena binatang bertelur itu, kepiting bertelur itu ada masanya. Masa peak season dan masa low season. Di peak season nggak boleh kita percaya supaya tidak ada terjadi perburuan masif. Kalau low season silahkan. Ini dikorbankan karena di sini juga pas di Lebaran Cina harga tinggi. Lepas. Dan dilakukan 55 hari. Ini yang saya maksud. Ada orangnya. Nah, lobster, ada petambak yang ngambil benih-benih lobster di daerah Lombok Tengah dan beberapa daerah lainnya. Dia tergantung hidupnya oleh ini. Tiba-tiba harus dimatikan pekerjaan mereka tanpa harus ada solusi terhadap kehidupan mereka. Itu sama saja mereka dikasih peluru suruh tembak dirinya. Itu yang saya bilang, saya lebih baik ditembak. Jangan ditenggelamkan, ditembak aja siap. Mereka sekarang, ada berapa orang yang di penjara? Berapa orang yang sekarang nggak bisa nyekolahkan anaknya? Berapa orang? Apa ini nggak kita pikirkan? Wah mas, saya ngurusin pengusaha, saya nggak kenal banyak pengusaha tentang ini. Buat saya cuma ini kok, uang saya sebagai anggota DPR dulu, saya lihat ini. Ini yang saya mau bilang bahwa inilah yang ada, yang kita lihat. Ada sekelompok orang di Indonesia yang hidupnya tergantung dengan nangkepin anak lobster, benih-benih lobster ini. Ini mau diapakan dengan ini dimatiin? Mereka mau makan apa? Dan bagi mereka, daripada mereka berhenti anaknya lapar, mereka tetap aja melakukan. Akhirnya terjadilah penyelundupan. Dulu sebelum ada permen ini kan nggak ada istilah penyelundupan. Penjualan bebas, sebebas-bebasnya di bandara di itu. Kemudian ada pelarangan. Oke, pelarangan maksudnya benar. Untuk menjaga lingkungan. So what? Langkah apa yang terjadi? Kita harus jagain terus. Mereka nggak kita kasih jalan keluar. Mereka kerja apa? Kalau kita sebagai pemimpin yang saya diajarkan oleh senior-senior kita, diajarkan oleh Pak Prabowo, guru saya bagaimana, harus dipastikan gantinya apa. Lo zaman Orde Baru yang zaman Pak Harto dulu katanya yang seperti apapun yang katanya militerisme sebelum ambil kebijakan kan ini. Nah saya mendengar Pak Jokowi juga sama keluhannya. Ada jalan keluar, jangan menyusahkan rakyat. Tugas saya sebelum saya jadi menteri 2 dikasih Pak Jokowi. Yang pertama bangun komunikasi kepada nelayan. Banyak nelayan komplain sama pemerintah. Mas Edi perbaiki. Ini saya lakukan. Mau diekspor, mau dibudidaya, itu kan baru nanti setelah tim yang mutusin. Pak Edi kan sebelumnya di DPR, mitra kerja Menteri Kelautan. Posisi Pak Edi selain mitra kerja juga kan partainya sebagai partai oposisi. Apa yang disampaikan sekarang sebetulnya sudah disampaikan nggak? Sudah ke menteri mas. Sebelumnya, kritik-kritik Sudah itu? semua, itu bahkan jadi kesimpulan rapat. Kalau saya mau tangan besi, saya cukup jalankan kesimpulan rapat 5 tahun lalu, semuanya saya laksanakan. Dari alat-alat tangkap, dari ukuran kapal, semua ada semua. Termasuk koral. Tapi kan tidak, kita harus membangun komunikasi yang cerdas. Jangan emosional. Penyempurnaan organisasi. Saya nggak memaksud menceritakan kejelekan orang, memang faktanya ada 151 jabatan kosong. Baru saya selesaikan.
Belum lama, 181 kosongan jabatan. Saya isi semua. Ya saya bukan orang pinter lah. Makanya saya masih terus sekolah. Makanya saya masih terus belajar. Kalau orang pinter kan nggak perlu sekolah lagi. Kalau saya kan begitu. Pak Edi, saya mau kilas balik sedikit. Sebelum Pak Edi diumumkan sebagai Menteri Kelautan, suara yang santer terdengarkan sebetulnya Pak Edi itu akan diplot sebagai Menteri Pertanian gitu kan. Ketika Pak Edi ternyata menjadi Menteri Kelautan, reaksi Pak Edi waktu itu seperti apa Pak? Kalau Gini boleh tahu. Mas, gini ya. Hidup saya ini sudah lewat dari target yang saya cita-citakan. Saya masuk tentara tingkat 2 saya dipecat. Apa yang diharapkan dari seorang pecatan? Anda coba rasakan, Anda tentara tiba-tiba dipecat. Apa yang terjadi? Kenapa dipecat? Udahlah, tanya sendiri sama. Dipecat, pelanggaran. Saya dipecat sama Akabri, Akmil. Ya, apa yang kira-kira ada dalam otak saya? Bagaimana saya bertahan, menyenangkan orang tua saya yang kecewa, membahagiakan mereka yang kecewa. Apa yang saya lakukan? Saya merantau, Mas. Bersama teman-teman saya yang sama-sama dikeluarkan, kita ke Jakarta ketemu. Nggak berapa lama, berapa bulan itu ketemu Pak Prabowo. Dikasih kesempatan sama Pak Prabowo. Tahun berapa itu? Tahun 93, tanggal 2 April. Masih ingat. Maret. Ketemu beliau, panjang ceritanya ada dikasih kesempatan. Ini bagi saya optimalkan kesempatan itu. Satu kesempatan langka yang tidak akan saya dapat lagi. 1% kesempatan ini saya akan pergunakan semaksimal mungkin. Saya belajar, saya latihan, saya semua lakukan apa yang beliau perintahkan, beliau arahkan. Saya optimalkan. Dan saya tidak pernah berpikir bakal jadi anggota DPR RI. Bagi saya punya kerja dengan gaji waktu itu 2,5 juta itu sudah luar biasa hebat. Udah mencapai target saya, setidak-tidaknya sudah menyenangkan orang tua saya. Karena pesan yang saya sampaikan orang tua, anakmu, mak, bapak, ibu sehat. Di Jakarta tidak keleleren. Kalau sakit bisa bayar rumah sakit, aman. Bisa kirim uang nanti, tenang. Bayar kos, makan enggak. Tidak nyusahin, tidak jadi musuh masyarakat. Itu yang selalu saya sampaikan. Tapi kan Pak Prabowo ngasih kesempatan terus. Dikasih kesempatan direktur utama, disekolahkan sampai S2, sekarang S3. Apa yang terjadi yang saya rasakan sudah lewat, cukup. Dulu saya cita-cita jadi tentara, mau jadi bupati. Ya, letkol, dikaryakan jadi bupati kan. Tapi kan rezim berubah kan, jadi reformasi segala macam ini nggak ada lagi. Ya, saya kan udah dipecat, jadi nggak terlalu ada cita-cita itu lagi. Jadi saya sudah lewat, tiba-tiba saya jadi anggota DPR RI. Jadi direktur utama aja nggak mimpi. Jadi karyawan biasa aja cukup lah, punya istri, tinggal di rumah peta. Itu, ini saya sampaikan sesuai cita-cita saya. Yang penting orang tua saya nggak nangis lagi, nggak sedih, anaknya sudah bangkit. Saya akan dedikasikan hidup saya, kemudian saya akan punya anak saya nanti saya kasih siap jaga. Itu yang saya lakukan. Terus jadi anggota direktur, jadi anggota DPR RI 3 periode. Jadi anggota DPR RI, jadi ketua fraksi, jadi ketua komisi 3 periode. Apa saya nggak bersyukur kalau saya berharap lebih? Nggak, cukup, alhamdulillah ya. Waktu Pak Prabowo menyampaikan ke saya juga sampaikan ke beliau, Pak, apa nggak sebaiknya yang lebih senior? Tanya beliau, kenapa gini? Banyak dikasih pengertian sama beliau. Enggak Pak, saya sih siap, tapi kan masih banyak yang lebih senior. Inilah cerita yang saya, kemudian kembali, memang waktu itu disampaikan Menteri Pertanian, ya saya senang-senang saja kan, dalam politik ini kan berita baik adalah hiburan. Dan jangan pernah terlalu berharap dengan berita yang baik itu akan menjadi kehancuran, sedih udahlah, ya senang. Saya mungkin salah satu orang yang lama mendapat hiburan
selama jadi ketua terakhir sebagai anggota ketua komisi 4, berapa bulan saya dipanggil Pak Menteri, loh paling banyak, paling sering mungkin. Bahkan partai yang dukung Pak Jokowi sendiri pun belum punya calon-calon menteri. Saya sudah ada nama. Tanya sama teman-teman komisi 4 waktu itu. Pasti ketawa kalau ceritain. Dan Menteri Pertanian lagi. Keras itu, santer. Ya, dalam perjalanannya kan berubah. Terus terang ya Mas ya, kalau ditanya, saya juga waktu Pak Jokowi memanggil itu hari Senin itu ya, saya harusnya dipanggil hari Selasa kata beliau. Tapi karena udah saya nampingin Pak Prabowo, sekalian saja. Beliau sampaikan, jangankan diberi jabatan, duduk di situ saja, saya sudah dijadikan kandidat, itu bahagianya minta ampun. Saya sampai nggak bisa berkata-kata, tanya Pak Jokowi. Oh mohon maaf Pak, saya sampai merasa beliau nunggu untuk saya jawab. Soal, enggak Pak, mohon maaf Pak, siap Pak, saya siap. Ini kehormatan besar, tapi Pak saya tidak punya kemampuan yang luar biasa. Beliau bahkan jawab ke saya, saya yakin apa yang ada pada ada lebih dari yang saya harapkan. Siapa? Anda nanti bangun komunikasi sama nelayan dan perkuat budidaya perikanan. Perikanan budidaya. Siapa? Udah, maju, yakin. Wow, saya cium tangan beliau. Baru diantar sampai depan. Di situ yang ada dalam hati saya menunjukkan, yang saya ingin sampaikan adalah saya akan tunjukkan bahwa Pak Jokowi, saya tidak mau memalukan Pak Jokowi. Dan saya tidak mau membuat malu Pak Prabowo. Saya akan buat Pak Jokowi bangga, tidak salah milih saya. Sama halnya Pak Prabowo, tidak salah milih saya. Itu aja saya. Terkait soal Cina ini saya baca di salah satu situs, menjadi ironi gitu kan, dikaitkan dengan isu aktual di Natuna itu. Cina mencuri ikan di perairan kita, tapi katanya kita mengimpor ikan dari Cina sampai 40% itu ikan beku. Sebetulnya apa data yang 40% saya nggak tahu juga ya. Tapi kita mengimpor ikan ada. Tidak hanya dari Cina, salmon itu kan, kita kan nggak punya salmon. Iya. Dari mana aja itu. Makarel, kan kita nggak ada dari makarel. Beberapa ikan yang dipakai bahan industri, yang kita sendiri punya tapi diproduksi sangat sedikit, terpaksa harus kita impor untuk memenuhi kebutuhan industri. Kita nggak boleh juga tutup mata terhadap pertumbuhan industri yang sekarang ini ada. Jadi saya pikir bukan itu masalahnya. Yang jelas, kalaupun kita mengimpor dari Cina, Cina juga siap kok menerima ekspor dari kita. Itu komitmen, dan komitmen itu kan harus ditunjukkan ya seperti apa. Mereka sudah berapa kali ngirim pengusaha-pengusahanya ketemu, dan mereka sangat siap. Mereka tidak akan terjun di penangkapan. Mereka minta peluang, semua industri hasil tangkap siap mereka terima, dan mereka siap membangun industri turunannya di Indonesia, dan siap membantu banyak. Ini kan harus kita buktikan. Dan kemarin juga saya dengar Dubes Cina sudah ngomong di media, ya mereka mengakui bahwa hubungan kita baik, tapi juga sebagai sahabat pasti ada salah persepsi biasa kan. Dan mereka yakin bisa. Nah kita juga sebaliknya, kita juga yakin. Saya kok menilai kita nggak usah terlalu terpancing jauh. Kalau dihitung ya dihitung rapi saja. Berapa kerugian, kan kita juga nggak lihat. Kayak kemarin kapal-kapal Vietnam yang kita tangkap itu kan juga nggak ada ikan yang luar biasa banyak di situ. Nah, jadi, dan saya yakin akan terus banyak, walaupun ditangkap mereka akan lakukan lagi. Tangkap akan lakukan lagi. Pak, investasi Cina itu nanti akan ditempatkan di mana Pak? Di industri. Industrinya. Termasuk mungkin industri kapal kalau menurut saya. Kalau memang kita perlu kapal-kapal, kan industri kapal kita masih belum banyak ya mungkin ya. Tapi industri pengolahan, industri turunan lainnya kita akan buka. Dan sebenarnya kan sudah lama juga Cina, Jepang, bahkan Korea, India juga sudah masuk, termasuk di budidaya. Budidaya kita akan buka. Sekarang Cina sudah masuk budidaya di Lingga, Kepulauan Riau. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Edi Prabowo. Boleh jadi di antara kita banyak yang tidak sependapat, bukan cuma itu, bahkan membuli Pak Edi sebagai menteri bodoh, menteri yang
lebih berkhidmat kepada para pengusaha ketimbang kepada para nelayan. Tetapi ada satu yang perlu digarisbawahi, bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus seiring dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana Bapak Edi Prabowo akan mewujudkan komitmen tersebut, kita akan bisa mengevaluasinya dalam beberapa tahun ke depan. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Edi, terima kasih Mas banyak. Derajat. Pak.